dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ya, Bapak Ibu buka dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasal yang ke-17, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu semua sudah dapat, Bapak Ibu simak di Alkitab Bapak Ibu semua. Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Katakan amin. Amin. Yang ada di luar. Oke, di sini juga. Oke, di sini juga mereka. Iya, oke. Mari. Iya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, kita berharap Bapak Ibu kasih waktu beberapa menit ke depan. Lalu Bapak Ibu tolong simak ini pengajaran baik-baik, karena ini pengajaran yang sangat luar biasa, sangat bagus, supaya Bapak Ibu dan Beta pulang dari sini kau paham tentang apa yang Tuhan bicara lewat firman Tuhan yang kau belajar hari ini. Nah, hari ini kau akan bicara tentang beberapa nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan di perikop pembacaan firman itu, ada di perikopnya ditulis beberapa nasihat. Nah, ini adalah sebenarnya nasihat dari Tuhan Yesus untuk para murid pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus itu dia biasa, kalau dalam perjalanan dia selama dia ada di bumi 3,5 tahun, dia ada di bumi, dia itu punya kebiasaan begini, suka mengajar, lalu suka memberi nasihat, begitu ya. Jadi memang orang yang suka mengajar itu dia kadang-kadang punya karunia juga, karunia nasihat itu ada. Nah, itu satu paket. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, orang yang suka mengajar itu sering dia suka menasihati orang. Itu karunia. Karena Yesus pun demikian. Yesus selalu menjalankan tugas di bumi, dia selalu mengajar, lalu dia selalu memberi nasihat. Nah, biasanya di dalam nasihat yang Yesus ajarkan atau bicara itu terdapat ada ajaran, kemudian ada petunjuk. Nah, di dalam nasihat Yesus selalu begitu. Ada ajaran yang dia ajar, lalu ada petunjuk yang dia kasih, lalu ada peringatan yang sering dia bilang. Kemudian di dalam itu juga ada teguran-teguran. Betul? Ya. Yesus selalu punya cara begitu. Jadi waktu dia memberi nasihat, itu dia kasih pengajaran, dia kasih petunjuk, dia kasih peringatan, lalu dia kasih anjuran, dia kasih teguran di dalam
nasihat-nasihat yang dia sampaikan kepada murid-murid. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Beta akan belajar 3 hal penting yang Yesus bicara di dalam konteks bacaan ini, dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Hal pertama yang Yesus ajar di dalam pembacaan firman ini, Yesus dia memberitahukan kepada murid-murid bahwa pada waktu akhir zaman akan terjadi penyesatan. Ini nasihat pertama yang Yesus sampaikan buat murid-murid. Kalau Bapak Ibu baca di ayat pertama itu, di situ Yesus berkata bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus sudah kasih tahu di awal bahwa menjelang kedatangan dia pada kali yang kedua atau menjelang akhir zaman, itu di mana-mana pasti akan ada yang namanya penyesatan. Bapak Ibu dan Beta harus pahami ini bahwa sebelum Tuhan datang, semua orang di dunia ini akan terhisap habis di dalam penyesatan ini. Makanya Yesus kasih warning di depan. Dia sudah kasih tahu ke muka, hati-hati, sebelum Beta mau datang pasti akan ada penyesatan. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan kata di situ. Kata penyesatan itu, Bapak Ibu lihat, diambil dari kata Yunani begini, skandalon. Skandalon. Jadi kata skandal itu sebenarnya diambil dari kata skandalon, penyesatan. Iya. Jadi orang yang suka menyesatkan orang namanya skandalon, penyesatan, membuat orang sesat. Jadi skandalon itu artinya penyesatan. Yesus sudah kasih tahu untuk murid-murid di zaman itu. Nah, Bapak Ibu lihat, perkataan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sebenarnya yang terjadi sampai hari ini keseng. Jadi bahkan sampai selamanya penyesatan akan terus ada. Yesus sudah kasih tahu. Yesus bilang begini buat murid-murid, ingat baik-baik, pasti akan ada yang namanya skandalon. Skandalon pun arti seperti gini Bapak Ibu, kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Jadi Yesus lagi ajar, Yesus lagi kasih tahu begini, hati-hati. Sebelum Beta datang pada kali yang kedua, pasti orang-orang itu akan jatuh banyak di dalam dosa. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu lihat ya, Tuhan itu baik. Beta untuk baca firman ini, mempersiapkan firman ini, Beta sangat-sangat bersyukur karena Tuhan itu kasih tahu segala sesuatu di awal. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Beta yang mengerti, Tuhan suka kasih penjelasan di awal. Makanya kadang-kadang kalau menyembah hari-hari ini saya tahan, suka menangis karena begini. Sebenarnya katongnya siapa? Kalau Tuhan sayang Bapak Ibu dan Beta, Tuhan yang perlu ajar Bapak Ibu lewat firman Tuhan. Bapak Ibu mau jatuh, mau binasa, terserah saja. Tapi karena Tuhan punya tujuan begini, tidak ada satu orang pun yang Tuhan mau Bapak Ibu dan Beta harus binasa. Makanya dia sangat baik, dia kasih firman. Nah, firman itu yang mengajar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dan Beta sayang jatuh, sayang binasa. Amin. Jadi peringatan pertama, nasihat pertama yang Yesus ajar untuk murid-murid 2000 tahun lalu, bahkan sampai hari ini untuk Bapak Ibu dan Beta sebagai murid, sebagai matetes, orang yang mau diajar Tuhan, ajar oleh firman, bahwa hati-hati saja, sebab pasti orang itu akan banyak yang jatuh di dalam penyesatan. Kemudian yang kedua, jatuh ke dalam dosa, bukan penyesatan. Tapi penyesatan itu arti kata skandalon, artinya banyak orang yang akan jatuh ke dalam dosa. Yang kedua begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasih peringatan, kasih nasihat. Kata skandalon punya arti kedua begini, hati-hati, karena sebelum Beta datang, sebelum Yesus datang, akan banyak orang akan mengalami rintangan, halangan untuk melangkah cari Beta, cari Yesus. Hati-hati, karena akan ada rintangan atau halangan untuk orang tidak mencari Yesus. Amin. Bapak Ibu bisa paham sampai sini? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di mana-mana ada orang yang sulit melangkah cari Tuhan. Sebenarnya punya kerinduan mau datang, tapi sulit sekali karena memang Alkitab sudah menjelaskan jauh sebelum itu bahwa di akhir zaman ini orang pasti punya halangan
untuk datang cari Yesus. Jadi penyesatan yang di Alkitab Bapak Ibu itu bukan penyesatan kayak dibawa ke pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran sesat saja, tetapi dia punya arti sebenarnya adalah orang akan jatuh di dalam dosa banyak di akhir zaman ini. Lalu orang akan sulit datang cari Tuhan karena ada rintangan, ada halangan yang bikin orang tidak bisa datang. Halangan-halangan itu ya bisa Bapak Ibu mungkin punya kesibukan, pekerjaan, Bapak Ibu punya usaha yang membuat Bapak Ibu tidak bisa datang, atau segala hal-hal lain yang bisa saja jadi halangan, jadi rintangan. Yesus sudah tahu 2000 tahun lalu bahwa itu akan terjadi di akhir zaman ini. Amin, Bapak Ibu. Jadi itu nasihat pertama yang Tuhan Yesus sampaikan for murid-murid. Lalu Bapak Ibu perhatikan, waktu Tuhan Yesus bilang hati-hati, Bapak Ibu perhatikan, dia kasih satu statement begini, karena itu jaga diri baik-baik. Coba lihat ayat selanjutnya. Ada kata itu? Ayat 3. Jangan dirimu. Ya, sampai kata jagalah dirimu dulu. Jagalah dirimu. Tuhan Yesus bilang buat murid-murid begini, karena nanti banyak orang jatuh dalam dosa. Karena nanti ada orang yang sulit untuk datang cari beta, cari Tuhan Yesus. Untuk itu jaga diri baik-baik. Nah, Bapak Ibu lihat itu. Kata jaga diri itu Bapak Ibu diambil dari kata Yunani begini, prosecho, prosecho, prose tulis biasa cho, prosecho. Oke, prosecho. Tuhan Yesus bilang ke murid-murid waktu itu begini, jagalah dirimu. Amin. Amin. Jaga dirimu, prosecho. Prosecho pun arti begini, urus diri baik-baik. Urus diri baik-baik. Begitu. Lalu berikut gini, prosedur punya arti berikut begini, perhatikan diri baik-baik. Jadi Bapak Ibu lihat, perintah ini bukan dibilang untuk orang kelompok, tetapi dibilang dirimu itu ditujukan untuk pribadi Bapak Ibu dan beta. Jadi individu orang itu sendiri. Yesus yang bilang for kelompok bahwa perhatikan kamu pun diri saya, tapi dia tujuannya adalah untuk Bapak Ibu dan beta pun diri pribadi. Jadi Yesus bilang begini, supaya ale yang bisa jatuh di akhir zaman ini di dalam dosa yang banyak, supaya ale yang punya halangan untuk datang cari beta, ale perhatikan ale diri baik-baik. Perhatikan saya pun diri baik-baik. Lalu urus diri baik-baik. Gitu. Amin, amin Bapak Ibu. Amin. Hati-hati. Yesus pakai kata prosedur itu begitu. Hati-hati ya. Ingatan baik-baik. Perhatikan diri masing-masing. Maksudnya begini, masing-masing orang itu memastikan dia pendiri bahwa sehingga ada halangan yang bisa menghalangi dia cari Tuhan. Amin. Masing-masing orang mesti menjaga dia pendiri supaya dia sing jatuh di dalam dosa yang banyak, sing jatuh berulang-ulang dalam kesalahan yang sama. Amin. Amin. Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini? Jadi kata jagalah dirimu itu dia punya arti seperti itu. Ingat, hati-hati, urus diri baik-baik, perhatikan diri baik-baik. Dia jangan perhatikan orang nih, perhatikan diri saja. Kadang-kadang katong ini suka sekali perhatikan orang, katong diri sing kuat perhatikan akal. Jadi Tuhan Yesus tahu itu, makanya Tuhan Yesus bilang, perhatikan diri baik-baik, urus diri saja masing-masing, urus diri baik-baik, begitu, supaya jangan jatuh dalam dosa. Nah itu nasihat pertama yang Yesus ajar for murid-murid. Lukas 17 dia membuka dengan kata itu, Bapak Ibu, akan ada penyesatan yang terjadi. Nasihat kedua, Bapak Ibu lihat, ini nasihat yang kedua. Beta rasa nasihat ini bukan saja for murid-murid 2000 tahun lalu, tapi nasihat ini ada for Bapak Ibu dan beta saat ini. Amin. Ya, dengan firman itu berarti Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Amin. Kalau Tuhan Yesus nasihati orang, Bapak Ibu, itu orang beruntung. Bapak Ibu orang tua nasihati saja, Bapak Ibu dong mau Bapak Ibu jadi baik, apalagi Tuhan yang menasihati. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dan beta kalau suka dengan firman itu sebenarnya di dalam itu ada petunjuk, ada nasihat, ada teguran. Itu karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan beta. Amin. Nah, hanya orang-orang rendah hati yang mau buka diri for dengan Tuhan nasihat sah. Kalau Bapak Ibu orang yang serendah hati, Bapak Ibu akan bereaksi salah. Makanya Bapak Ibu harus benar-benar, Bapak Ibu dan beta ya, bukan Bapak Ibu saja. Beta juga kadang-kadang belajar firman itu sudah tusuk beta kebuka dulu. Baru beta bisa menyampaikan ke Bapak Ibu. Nah, nasihat kedua yang Bapak Ibu
belajar hari ini dari apa yang Yesus bicara di dalam Lukas pasal 1 ayat Lukas 17 ayat 1 sampai ayat 6. Yesus bicara tentang pengampunan. Ini nasihat yang kedua. Ternyata Bapak Ibu lihat, Tuhan itu sangat peduli dengan yang namanya pengampunan. Coba Bapak Ibu bilang sama-sama, pengampunan. Iya. Pengampunan waktu Yesus bicara di ayat yang ketiga bagian B, bahkan ayat yang keempat, Bapak Ibu lihat itu diulang 2 kali. Ayat ketiga bagian B, tadi yang Bapak Ibu baca itu, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berdosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ada kata apa? Ampunilah dia. Lalu ya tempat. Karena jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya, amin. Amin. Jadi standar gini, Bapak Ibu, standarnya itu jelas. Coba Bapak Ibu bilang jelas. Jelas. Standar yang Yesus bilang di ayat ini, dia bilang begini, kalau dalam satu hari ada 7 kali orang datang bikin kesalahan, lalu dia balik minta maaf, atau wajib ampuni. Nah, Bapak Ibu lihat pernyataan ini luar biasa. Nanti Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu memahami tentang kenapa Yesus begitu sangat-sangat seperti menekan orang harus belajar mengampuni. Ya, nah Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus bilang mengampuni. Dia nasihati murid-murid begini, kalau ada orang berbuat dosa, ampuni saja, ampuni saja. Sekalipun itu sangat menyakitkan, harus mengampuni. Kata ampuni itu gini Bapak Ibu, diambil dari kata Yunani apiemi. Apiemi, api tulisnya APHI, apiemi, apiemi. Ya, apiemi punya arti begini, lepaskan orang itu dari penderitaannya. Oke, Bapak Ibu tulis dan perhatikan, Bapak Ibu mengerti tentang pengampunan itu apa. Mungkin Bapak Ibu pasti dengar khotbah tentang pengampunan, tapi ini luar biasa. APM punya arti begini, lepaskan orang itu dari penderitaannya. Maksudnya apa begini Bapak Ibu? Ternyata orang yang suka menyakiti orang, Bapak Ibu, orang itu sebenarnya itu dia sakit dalam hidupnya. Dia paling menderita. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapati orang yang tipe-tipe suka menyakiti orang, suka menceritakan orang, suka apa lagi? Iri dengan orang, suka mencemooh orang, Bapak Ibu kategorinya dia lagi sakit. Amin amin amin. Bisa paham? Amin. Karena APMI punya arti begitu. Lepaskan dia dari penderitaan. Orang sakit menderita, menderita kan? Jadi dia kategorinya lagi ada dalam sakit penderitaan. Nah, ternyata begini Bapak Ibu. APMI bilang begini, kalau Bapak Ibu kasih ampun dia, Bapak Ibu tanpa sadar telah menolong dia lepas dari penderitaan dia. Amin amin amin. Amin. Jadi ternyata Bapak Ibu luar biasa, pengampunan itu dahsyat. Pengampunan bukan bicara tentang Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasa, tapi pengampunan bicara tentang Bapak Ibu telah menyelamatkan orang lain. Ya. Amin. 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 Bisa? Amin. Ya. Jadi ingat sah, kalau orang bikin katong, lalu katong lepaskan pengampunan, katong lagi selamatkan dia tuh, karena dia kan lagi sakit. Amin. Nah sampai di titik ini saya gampang. Coba bayangkan kalau orang fitnah Bapak Ibu, kalau orang cemooh, orang cerita, orang segala hal yang buruk tentang Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu diajar Tuhan begini, ampuni saja, ampuni dia saja. Karena apa? Waktu saya ampuni, saya lagi bebaskan dia dari dia pun sakit itu. Dia lagi sakit Bapak Ibu. Amin amin amin. Amin. Jadi sejak belajar firman ini, ternyata Bapak Ibu beta dapat kekuatan baru. Makanya beta bilang Tuhan dahsyat. Beta tidak pernah minta firman. Setiap kali Roh Kudus kasih firman. Lalu Bapak Ibu lihat, statementnya ini keras. Karena Yesus bilang 7 kali, standarnya 7 kali dalam sehari. Bapak Ibu coba ketemu baca ayat selanjutnya ya. Coba lihat sama-sama dengan beta. Ayat 5.
Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman Oke, kami. stop sampai di situ. Bapak Ibu tahu makna kata tambahkanlah iman kami? Waktu murid-murid dengar kalimat ini, murid-murid sing sanggup. Sing sanggup Bapak Ibu. Makanya murid-murid bilang begini, rasul-rasul bilang begini, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, kata tambahkan iman kami itu pengerti begini Bapak Ibu, lihat ya, sama-sama, luar biasa. Iya, tambahkan iman kami punya arti diambil dari kata Yunani, dia pakai kata gini, prostitemi. Prostitemi punya arti begini Bapak Ibu. Murid-murid, rasul-rasul lagi bilang kepada Tuhan begini, Tuhan, mengampuni cara itu ketong sing sanggup. Jadi tolong jua prostitemi artinya begini, tolong jua berbaringlah di samping katong. Tolong jua ada di samping katong. Bisa Bapak Ibu? Prostitemi arti begitu. Karena itu pernyataan berat Bapak Ibu. Dapat dari dunia mana kalau Bapak Ibu satu hari orang datang maki Bapak Ibu 7 kali, Bapak Ibu tetap bilang beta ampuni Ali jua, Tuhan Yesus berkati Ali, bisa? Coba Bapak Ibu renungkan kata ini. Beta waktu merenung ini, beta dapati begini. Waktu itu murid-murid dorang membawa dorang pun cara pikir ke dalam apa yang Yesus mau. Karena Yesus bilang 7 kali dalam satu hari, sekalipun orang datang bikin hati sakit, orang cerita saya, tapi waktu dia datang dia bilang kasih ampun beta juga, saya harus mengampuni. Murid-murid saya sanggup Bapak Ibu. Makanya murid-murid kasih keluar statement ini, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dong lagi bilang pada Tuhan gini, Tuhan mari juga berbaring di samping katong. Kalau Tuhan yang ada di samping katong, saya bisa mengampuni orang-orang begini. Bisa? Paham? Jadi itu prostitemi Pak. Tuhan berbaring juga. Bayangkan bagi kata berbaring, Tuhan tidur juga dengan katong. Tidur. Bayangkan. Luar biasa ya. Lalu Bapak Ibu gini, kata yang berikut prostitemi punya kata berikut begini, Tuhan sertai kami. Sertai kami Tuhan. Sertai kami supaya apa? Supaya kami bisa mengampuni seperti apa yang Tuhan Yesus ajar. Tidur dengan katong Tuhan, tidur dengan kami supaya kami bisa mengampuni. Bapak Ibu itu kata tidur tuh katanya paling intim tuh. Prostitemi. Dong bukan sekedar minta Tuhan sertai saya, tapi dong pakai kata begini, berbaringlah dengan kami. Itu berarti pengampunan tuh susah ya Bapak Ibu ya? Betul gak sih? Katong ini karena katong susah didengar juga dan katong ada di dalam persekutuan ini setiap saat. Tapi kita rasa dulu katong kehidupan dulu tuh mengampuni itu paling susah. Coba Bapak Ibu flashback kembali 5 tahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, atau kehidupan Bapak Ibu di beberapa tahun lalu sebelum Bapak Ibu benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Orang cerita Bapak Ibu pasti Bapak Ibu sulit mengampuni. Bapak Ibu mungkin bisa bilang iya di depan dia, tapi dalam hati sabar dulu, gitu ya? Tapi Bapak Ibu luar biasa. Firman ini datang ketika Bapak Ibu dan beta sudah bisa belajar untuk mengampuni. Amin, amin, amin. Amin. Tepuk tangan dulu per Tuhan Yesus yang hebat. Semua diam ya, kayak tersepona begitu. Baru dengar ya, ternyata pengampunan itu lepaskan orang dari sakit. Jadi pengampunan tidak bicara ketemu pun diri. Orang yang suka mengampuni itu orang yang egois. Karena dia tahu orang itu lagi sakit, dia juga mau tolong orang itu. Tolong ketemu musuh maksudnya. Ya, saya gampang. Itu yang Yesus ajarkan. Nah, Bapak Ibu yang ketiga, nasihat ketiga yang Tuhan Yesus ajar kepada murid-murid. Coba Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6, ayat terakhir. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iya. Oh iya, sorry Bapak Ibu, ketong kembali dulu, beta salah, beta mau jelaskan ini satu. Coba Bapak Ibu perhatikan dengan beta sama-sama di ayat di 2, di poin kedua tentang pengampunan itu, ini penting.
ayat yang keempat ayat ketiga bagian B, itu kan dia dimulai dengan kata tegurlah dia. Dan kalau ia menyesal, Iya, ampuni. Jadi tegur dulu, baru ampuni. Jadi gini, kata tegur itu begini Bapak Ibu. Kalau ada musuh yang datang untuk Bapak Ibu, dia minta maaf, minta ampun, Bapak Ibu harus tegur dia. Emangnya kalau dia bikin dosa, Bapak Ibu harus tegur dia. Tegur dia itu begini, peringatkan dia, kasih ingat dia, ya, kasih ingat dia. Nah, yang dikasih ingat di situ Bapak Ibu ayat 4 bilang kalau saudaramu, ada kata saudara? Ya. Kata saudara itu berkata adolpos. Kata saudara di situ itu diambil dari kata Yunani adolpos, yang berarti begini, saudara dalam satu komunitas. Gitu. Oke? Atau saudara dalam satu agama. Jadi adolpos mengarah kepada saudara satu persekutuan, satu komunitas, dan saudara satu agama. Bapak Ibu, mari kita kasih tahu kenapa kita bilang dia pakai kata saudara di situ tuh adolpos. Bukan adolpos, adelpos itu karena begini Bapak Ibu, Tuhan tahu tantangan yang paling besar dan yang punya peluang menyakiti Bapak Ibu tuh orang-orang di dalam komunitas. ya, Lihat itu, orang-orang yang satu gereja, orang-orang yang satu agama dengan ketemu. Makanya Yesus bilang adelpos. Artinya begini, di dalam ketong berkomunitas itu ketong harus paham ini, bahwa sangat terbuka kemungkinan lebar untuk ketong dilukai di dalam persekutuan sendiri. Itu Yesus tahu itu. Makanya Bapak lihat pengajaran ini paling luar biasa. Tuhan Yesus bilang kalau saudaramu itu, saudara di situ mengarah ke kalau saudara dalam komunitas menyakiti kamu, membenci kamu, membuat kesalahan, kamu wajib ampuni dia. Mengarah kepada orang dalam satu persekutuan dan satu gereja, satu agama. Bapak Ibu, ketong ini kalau hitung-hitung, kalau ketong bermasalah dengan orang di luar ketong agama, saya kalah ya. Betul kasih? ya, Lebih banyak di ketong sesama ketong. Makanya kan timbul bicara begini, lebih baik orang yang saya kenal Yesus kali, dong hidup lebih baik daripada orang yang katanya ada di gereja, orang yang katanya hidup kenal Yesus. Betul? Karena memang kita pakai kata adelpos itu begitu. Orang-orang yang cenderung melukai Bapak Ibu dan Beta itu orang-orang satu komunitas, orang-orang yang ada di dalam satu gereja, yang bergereja, yang beragama sama. Makanya Tuhan ajar wajib untuk mengampuni, tegur mereka, lalu ampuni mereka, kasih peringatan for mereka, lalu Bapak Ibu harus larang dia bicara, kalau bisa jangan, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Beta percaya bahwa sampai di titik nasihat kedua ini tentang pengampunan, Bapak Ibu semua bisa mengerti. Amin, amin, amin. Sudah? Sudah paham? Oke, yang terakhir. Yang terakhir tadi di ayat 6. Nasihat ketiga yang Yesus ajar ke murid-murid di waktu itu. Yesus lagi bicara tentang iman, menasihati mereka tentang iman. Iman di situ dipakai kata pistis. Kata pistis. Pistis artinya begini, orang-orang yang percaya dan bergantung penuh pada Kristus. Jadi pistis itu orang beriman, itu artinya orang yang percaya dan bergantung hidup sepenuhnya pada Kristus. Yesus lagi ajar tentang iman. Nah, iman bagaimana yang Tuhan Yesus bilang? Bapak Ibu perhatikan ayat 6. Tolong baca ayat 6 ulang. Baca kuat-kuat. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan bertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin, amin. Iya, Bapak Ibu, pohon ara di situ itu sebenarnya dilambangkan dengan ketemu persoalan. Persoalan hidup, ketemu punya pergumulan hidup. Pohon ara. Yesus lagi kasih satu statement, satu perumpamaan begini. Kalau Bapak Ibu dan Beta punya iman, punya pistis, itu cara hidup Bapak Ibu selalu bergantung kepada Kristus,
Bapak Ibu punya iman bergantung itu, cara hidup bergantung itu, dia besar cuma sebesar biji sesawi saja. Alkitab belum gini, Bapak Ibu dan Beta bisa perintah pohon ara. Ya. Kata pohon ara itu bicara kiasan. Itu kata yang dipakai untuk melambangkan persoalan hidup. Bapak Ibu masalah yang besar, Bapak Ibu punya pergumulan yang berat, Bapak Ibu punya tekanan yang berat, itu diibaratkan seperti pohon ara. Tuhan Yesus bilang, kalau punya pistis sadiki sadiki sembahnya Bapak Ibu pohon. Kita coba-coba cari artikel tadi, ternyata betul pohon biji sesawi itu biji yang paling kecil Bapak Ibu. Dari semua jenis tanaman itu biji paling kecil sudah. Standar Tuhan Yesus pakai ukuran itu, dia pakai standar biji sesawi. Jadi dia bilang kalau Bapak Ibu punya pistis itu cuman besar biji sesawi. Cara hidup Bapak Ibu suka bergantung sadiki saja, yang banyak bergantung sadiki juga per Tuhan itu. Maka Bapak Ibu bisa bilang buat pohon ara, engkau tercabut lalu engkau harus tertanam di laut, itu dia akan taat kepada Bapak Ibu dan Beta. Amin. Nah, coba lihat apa arti kata taat yang di situ. Akan taat kepadamu. Arti kata taat itu apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu lihat, kata taat itu diambil dari kata Yunani hupakou. Hupakou. K-O-U-O. Hupa tulis biasa. K-O-U-O. Iya, hupakauo. Ya, begitu kira-kira. Nah, hupakauo itu pengarti begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu punya iman, pistis, cara hidup bergantung sedikit saja sebesar biji sesawi, belajar hidup bergantung sedikit saja per Tuhan, maka Bapak Ibu akan mengalami yang namanya begini. Bapak Ibu akan bicara kepada persoalan hidupmu, dia akan dengar apa yang Bapak Ibu bicara. Kata hupaku itu punya arti begitu. Dia akan dengar, oke? Kemudian dia akan menyimak. Iya, di situ persoalannya Bapak Ibu. Ya. Ia akan dengar, ia akan menyimak, lalu ia akan mematuhi apa yang Bapak Ibu perintahkan. Amin, amin, amin. Amin. Jadi lihat ini, Tuhan sempurna pakai iman itu mesti besar-besar bola basket. Tuhan bilang yang penting Ale pun iman toh seperti biji sesawi saja. Waktu Ale berhadapan dengan persoalan hidup, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan semua pergumulan, dengar baik-baik begini Bapak Ibu, Ale bisa perintah dia, lalu dia bisa dengar, dia bisa simak, lalu dia pasti patuhi apa yang Ale bilang. Katakan amin. Amin. Jadi kesimpulan begini Bapak Ibu, ternyata semua persoalan hidup itu terlalu kecil waktu Bapak Ibu punya iman, yang penting bakal tahu. Amin, amin, amin. Dia dengar Bapak Ibu bicara, makanya kenapa Bapak Ibu harus selalu belajar tentang deklarasi. Karena untuk Bapak Ibu mendeklarasikan apa yang jadi dasar keyakinan, sebenarnya Bapak Ibu sedang beriman kepada Tuhan. Makanya waktu Bapak Ibu memperkatakan apa yang jadi dasar keyakinan Bapak Ibu, persoalan itu dia harus dengar, lalu dia harus simak baik-baik apa yang Bapak Ibu suruh, lalu dia harus lakukan perintah itu. Amin, amin, amin. Jadi semua masalah itu tunduk pada perintah Bapak Ibu dan Beta. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu lihat yang berikut. Kata ini hupakou punya pengertian berikut begini Bapak Ibu. Persoalan itu, ya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu punya iman pistis sebesar biji sesawi, maka lihat ini. Persoalan dia akan mendengar perintah Bapak Ibu maksudnya. Lalu begini, dia memposisikan dia punya diri ada di bawah. Amin, amin, amin. Bisa paham ya? Dia memposisikan dirinya ada di bawah sebagai bawahan. Lalu Bapak Ibu dan Beta itu ada di atas sebagai orang yang memberi perintah. Amin. Katakan amin. Amin. Lihat itu Bapak Ibu. Ya. Jadi waktu orang punya iman sebesar biji sesawi, ternyata dia mampu bikin apa saja. Ya. Makanya luar biasa Bapak Ibu.
Ternyata firman Allah luar biasa. Yesus selalu bilang, jika kamu percaya, maka itu akan terjadi. Yes. Itu apa maksudnya? Itu bisnis. Itu kalau saya bergantung saja for Tuhan yang bisa mengerjakan semua mujizat itu. Maka waktu saya perkatakan persoalanmu, saya bicara untuk saya punya masalah. Masalah itu akan memposisikan diri ada di bawah. Lalu Bapak Ibu ada di atas. Yang punya iman itu. Lalu Bapak Ibu yang akan memerintah masalah itu. Amin, amin. Nah, kehidupan katong ini kan kadang terbalik. Karena katong yang paham firman ini, katong memposisikan diri ada di bawah, masalah ada di atas. Akhirnya begini, waktu persoalan hidup datang, masalah yang memerintah Bapak Ibu ada sebagai posisi di bawah. Amin, amin. Nah, sejak dengar firman ini, kita berharap Bapak Ibu dan Beta yang pernah kasih kesempatan bermasalah ada di bawah. Amin. Masalah datang bertubi-tubi, ingat kalimat ini Bapak Ibu. Tuhan suka sih Bapak Ibu punya kuasa. Amin. Untuk apa? Perintah masalah. Seperti yang tadi bilang itu, perintah pohon ara, lalu dia tertanam di laut. Itu persoalanmu Bapak Ibu sebenarnya bisa bikin begitu saja. Karena Bapak Ibu dan Beta pun posisi sudah ada di atas. Amin, amin. Masalah ada di bawah. Sehingga Bapak Ibu tidak ada persoalan hidup yang terlalu sulit Tuhan kerjakan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, 3 nasihat ini kita belajar hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus ajar murid-murid 2000 tahun lalu. Tapi pengajaran itu hari ini sampai hari ini untuk Bapak Ibu dan Beta juga. Jadi pulang Bapak Ibu perenungkan ulang. Ternyata nasihat pertama yang Yesus ajar, pertama adalah penyesalan. Ingat, Tuhan mau datang, akhir zaman pasti banyak penyesatan. Ya, supaya Bapak Ibu bisa bertahan, jaga diri baik-baik. Oke? Pasti Bapak Ibu akan banyak jatuh dalam dosa, ada rintangan untuk orang cari Tuhan. Yang berikut, yang kedua, Tuhan ajar tentang apa? Belajar mengampuni. Karena waktu mengampuni, Bapak Ibu sedang bebaskan orang itu dari sakitnya dia, penderitaan dia. Amin. Lalu yang ketiga, Tuhan ajar tentang iman. Miliki iman sebesar biji sesawi saja. Sebab dengan iman yang cuma besar biji sesawi, Bapak Ibu bisa perintah masalahmu. Karena waktu Bapak Ibu bicara, dia harus dengar, dia simak, kalau dia lakukan Bapak Ibu perkataan. Lalu dia memposisikan diri ada di bawah. Bapak Ibu pemberi perintah ada di atas. Amin. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman ini. Kita selesai. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Oke, Bapak Ibu diberkati hari ini. Yes. Ya. Kita berharap ini firman-firman yang hebat. Bapak Ibu tolong berbagi ke orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, orang-orang di sekolah.